Pandemi COVID-19 mempengaruhi semua aktivitas kehidupan manusia, mulai aktivitas olahraga, perkantoran, bahkan sampai pada hubungan transendal bagi seluruh pemeluk agama di dunia. Tidak terkecuali dengan bidang pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Hal ini membuat beberapa negara memutuskan untuk menghentikan sementara kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 oleh World Health Organization. Terdapat beberapa manajemen konflik yang terjadi di kala pandemi COVID-19. Di antaranya adalah manajemen konflik dalam pendidikan, manajemen konflik dalam masyarakat, manajemen konflik dalam keluarga. Tidak bisa dipungkiri pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua aktivitas manusia, mulai dari yang berskala kecil sampai ke skala terbesar, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Semenjak pandemi ini, pendidikan mulai dari TK sampai perguruan tinggi terpaksa harus dilakukan secara online atau daring. Saya sebagai mahasiswa, pada awalnya saya merasa kaget akan semua kebijakan yang sudah ditentukan, seperti perkuliahan yang dilakukan secara online, pemberian materi melalui media online, bersosialisasi secara online dengan teman-teman yang baru. Beberapa konflik yang dialami oleh para pelajar, mahasiswa, ataupun pengajar, yaitu pertama, tidak meratanya akses internet pada setiap wilayah yang ada di Indonesia. Kedua, perangkat elektronik pendukung pembelajaran online yang belum memadai. Ketiga, pengeluaran biaya yang lebih untuk membeli kuota. Keempat, tidak meratanya kemampuan penggunaan media pembelajaran online pada siswa, mahasiswa, ataupun tenaga pendidik. Kelima, kesiapan yang belum matang mengenai pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh. Keenam, kesulitan orang tua untuk mendampingi anaknya dalam proses belajar mengajar. Konflik keluarga yang bersumber dari masalah-masalah yang erat kaitannya dengan keluarga. Penyebab terjadinya konflik keluarga tersebut dikarenakan atas dua faktor, yakni bersumber dari masalah kepribadian dan bersumber dari masalah keluarga lainnya, seperti keuangan atau ekonomi keluarga, masalah pekerjaan rumah tangga, masalah pengasuhan anak, serta masalah interaksi dalam keluarga. Berikut akan kami berikan rangkuman tentang konflik-konflik yang sering terjadi dalam internal keluarga. Yang pertama ada keuangan dan ekonomi. Di masa pandemi ini, banyak keluarga yang mengalami masalah ekonomi atau keuangan, seperti penghasilan yang menurun atau kehilangan pekerjaan. Yang kedua ada pekerjaan rumah. Di masa pandemi ini, banyak keluarga baik suami atau istri sebagai orang tua yang bekerja sulit memanage waktu untuk pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor. Ketiga, pengasuhan anak. Pembagian tugas dalam pengasuhan anak pula bisa menjadi konflik internal dalam keluarga. Yang keempat, interaksi keluarga. Kurangnya komunikasi atau interaksi dengan anggota keluarga dengan intens atau baik dapat menjadi sumber terjadinya konflik. Selanjutnya adalah manajemen konflik dalam bidang masyarakat. Konflik masyarakat yang bersumber-sumber dari yang kaitannya berdekatan dengan masyarakat sosial adalah sebagai berikut. Pertama, krisis ekonomi. Krisis ekonomi termasuk salah satu masalah yang kerap terjadi. Tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun dilanda krisis ekonomi. Karena di saat pandemi ini, banyak masyarakat yang terkena pemecatan massal oleh perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan pun banyak yang tutup dan bangkrut akibat krisis ekonomi pada saat pandemi seperti ini. Yang kedua ada konflik politik. Tidak banyak juga para politikus yang mengambil kesempatan dalam kesempitan seperti ini untuk mengkorupsi uang bansos yang seharusnya untuk disebarkan ke masyarakat yang membutuhkan, tetapi malah diambil dan dikorupsi, sehingga banyaknya masyarakat yang kurang percaya terhadap politikus di saat pandemi seperti ini.
Yang ketiga ada konflik psikologi. Pandemi penyakit mempengaruhi psikologis orang secara luas dan masif, mulai dari cara berpikir dalam memahami informasi tentang sehat dan sakit, perubahan emosi, takut, khawatir, dan cemas, dan perilaku sosial seperti menghindar, stigmatisasi, perilaku sehat. Selain itu, pandemi psikologi menimbulkan prasangka dan diskriminasi yang berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik-konflik yang terjadi di sosial masyarakat.